didukung oleh pemirsa. Data menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan memberikan kontribusi 10% hutan tropis di dunia. Kemudian ada 1.500-an lebih burung jenisnya di dunia ini yang ada di hutan-hutan Indonesia, termasuk juga 25% spesies ikan dunia itu ada di hutan-hutan Indonesia. Bahkan katanya mereka adalah endemik, jadi hanya bisa ditemui di tempat-tempat tertentu, dan tempat-tempat tertentu tersebut adalah di Indonesia. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita kemudian merehabilitasi hutan-hutan tersebut, menjaga hutan-hutan Indonesia menjadi lebih baik? Itu yang akan saya tanyakan juga kepada 3 narasumber pagi hari ini. Saya sampai belibetan ngomongnya karena tadi pas jeda juga diceritakan bagaimana kemudian hutan-hutan kita begitu rusaknya, tanda kutipnya begitu ya Mas, sampai rasanya kok nggak ada yang berjuang untuk ini gitu pertanyaannya ya. Pak Widodo tadi kan terakhir sebelum jeda bercerita soal masyarakat adat, kemudian juga soal hutan adat. Pemerintah mendukung sampai sejauh mana sih mengenai hal ini? Belakangan ini ada 2 kebijakan yang dikoreksi atas kebijakan kehutanan atau undang-undang kehutanan. Yang pertama soal kawasan hutan, setelah dikoreksi dengan keputusan MK nomor 45. Dan yang belakangan yang terbaru di tahun 2012 itu bagaimana hutan adat ini dikoreksi kembali. Dulu hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hari ini hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Artinya hutan kita, hutan masyarakat adat itu harus menjadi hutan hak, harus menjadi miliknya masyarakat adat. Nah, inilah yang harusnya diperjuangkan oleh partai-partai, oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang keputusan MK ini, Undang-Undang 41. Sehingga yang 49 juta itu harus diperjuangkan supaya hutannya menjadi kembali milik masyarakat adat. Ini yang harusnya menjadi perhatian di dalam politik 2014 nanti. Oke. Mbak Kalisa, sebenarnya sampai sejauh ini ada tidak sih yang pro terhadap hutan ini, wakil-wakil masyarakat? Ya, hampir bisa dipastikan ya, itu memang sangat minim perhatian. Minim atau tidak ada? Kalau mau dikatakan tidak ada. hampir memang tidak ada gitu ya, perhatian atau concern anggota parlemen terhadap isu-isu kehutanan ya terutama. Nah, kami memang mengindikasikan kuat gitu ya dari pengalaman advokasi kami ke parlemen. Itu memang kenapa demikian gitu. Kenapa anggota DPR kita tidak cukup punya perhatian terhadap isu hutan atau masyarakat gitu ya. Kami menilai bahwa memang hampir sebagian besar gitu ya, 50% lebih dari penguasa politik yang ada di parlemen itu adalah penguasa di sumber daya alam, dan salah satunya adalah di sektor kehutanan dan industri ekstraktif lainnya seperti perkebunan sawit dan tambang. Jadi bagaimana mungkin pelaku yang dia menguasai ekonomi di industri ekstraktifnya juga penguasa politik di parlemen itu menyuarakan isu-isu. Jadi pertanyaan ada tanda tanya akhirnya besar, menjadi tanda tanya besar. Nah, itulah yang kami duga kuat gitu ya, mengapa yang mengakibatkan mereka tidak cukup peduli terhadap isu-isu kehutanan. Greenpeace juga mencermati hal tersebut atau ada catatan lain? Ya, lebih kurang sama, Mbak. Bagaimana mungkin di 2014 kita mengharapkan para calon-calon pemimpin kita ya memiliki komitmen cukup kuat untuk melindungi hutan. Karena temuan kami secara sederhana saja dengan cepat bisa didapat informasinya, mereka juga memiliki biaya-biaya politiknya berasal dari ekstraksi sumber daya alam dari di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Jadi bukan pesimis sih, tapi di sini publik menjadi kekuatan yang cukup ya. Jadi seharusnya publik harus tahu apakah pemimpin-pemimpin yang akan bertarung di 2014 nanti itu terlibat secara langsung ataupun berkontribusi secara langsung atas rusaknya hutan Indonesia. Nah, kalau publik tahu, tentu saja pilihan-pilihannya nanti akan menjadi lebih baik dan tidak memilih kucing di dalam karung. Karena hari ini sebagian besar, lebih dari 50% kandidat-kandidat yang akan bertarung itu memiliki bisnis di sektor kehutanan atau yang berhubungan dengan sektor kehutanan dan dibiayai oleh sektor itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah mereka juga sudah mau mengembalikan ke kehutanan, itu juga menjadi tanda tanya besar. Nah, itu yang memang yang harus kita ditagih. jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.